Di sebuah kota yang tak pernah berhenti bermimpi, lahirlah semangat berjuang dari lapangan yang sederhana. Dari Banjarmasin, tim futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Langkah demi langkah demi latihan, keringat, lelah, bahkan keraguan mereka lewati bersama. Banyak yang meremehkan, banyak yang tidak percaya, tapi mereka tidak datang untuk sekedar bermain, mereka datang untuk menang. Hingga akhirnya di panggung nasional mereka berdiri tegak menghadapi tim-tim terbaik dari seluruh kota. Dengan hati, strategi, dan semangat yang tak tergoyahkan. Ini bukan hanya tentang kemenangan, ini tentang perjuangan, tentang mimpi yang harus diperjuangkan tanpa henti. Pada event Futsal Series tahun 2025 kemarin juga, SMA Negeri 2 Banjarmasin baru saja meraih kemenangan back to back. Kemenangan yang bukan hanya sekedar kemenangan, tetapi mereka bisa mengulang sejarah kemenangan pada tahun 2024, kembali mereka raih kemenangan di tahun 2025. Nah, dari kisah mereka tadi, kita bisa termotivasi untuk kita jangan takut bermimpi besar, jangan ragu melangkah, karena suatu hari nanti, giliran kamu yang akan berdiri di puncak. Tim Futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin telah membuktikan kalau kita berani berjuang, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, di podcast kali ini, kita bakalan ngundang pelatih SMA Negeri 2 Banjarmasin yang bakalan kita ajak ngobrol-ngobrol tentang futsal-futsal nih. Nah, yang pastinya obrolan ini sangat bermakna, apalagi buat kalian yang pecinta olahraga futsal. Jangan lupa saksiin ya di channel YouTube SMK Negeri 2 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di podcast PDKT. Pas denger kita tahu. Nah, di episode kali ini PDKT bakalan ngebahas tentang olahraga futsal, yang dimana pastinya olahraga itu sangat penting banget buat kesehatan tubuh dan yang pastinya untuk menjaga tubuh kita agar tetap fit. Tetapi pasti ada juga dong yang kayak males-malesan banget untuk berolahraga atau jarang-jarang, sehingga akhirnya badannya jadi nggak sehat, badannya jadi nggak bugar lagi gitu ya teman-teman. Nah, di episode kali ini PDKT itu bakal ngebahas tentang olahraga cabang futsal, yang dimana pastinya futsal itu kan udah nggak asing lagi kali ya kalau denger tentang kata futsal itu, karena dimana futsal ini adalah satu olahraga yang mungkin banyak diminati oleh para laki-laki dan juga cewek-cewek nih teman-teman ya. Nah, akhir-akhir ini Banjarmasin itu lagi trending banget, lagi ada berita bagus yaitu tentang kemenangan tim futsal Semada Banjarmasin SMA Negeri 2 Banjarmasin yang baru saja memenangkan Champions di event futsal Bayu di Semarang pada beberapa bulan kemarin nih teman-teman. Luar biasa hebat sekali, yang dimana mereka bisa melawan banyak musuh dari luar kota yang hebat-hebat pastinya, dan mereka juga mampu bertanding di panggung internasional dan mereka mampu meraih juara 1. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, daripada lama-lama, langsung aja gak sih kita mengundang narasumber kita pada hari ini yang bakalan nemenin aku ngobrol-ngobrol tentang futsal nih ya, yang pastinya langsung saja aku undang, ini dia Coach Wahyu Mero. Silahkan duduk Coach. Iya. Ya, apa kabarnya Coach? Alhamdulillah baik. Oke, jadi Coach Wahyu Mera ini adalah pelatih dari tim futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin nih teman-teman. Jadi kita tuh emang sengaja langsung ngundang Coach. Jadi kan ini tim futsal Semada ini tuh terkenal dengan selalu memenangkan futsal ya, memenangkan event futsal, tapi tidak dipungkiri pasti ada jatuh bangunnya ya Coach ya. Nah, Coach Wahyu Mera ini juga merupakan pelatih futsal di bukan hanya di SMA 2 Negeri Banjarmasin aja, tetapi juga di SMP 1 Banjarmasin dan SMP 9 ya Coach ya. Oke, dan Coach Wahyu ini juga merupakan guru bimbingan konseling di SMP 20 Banjarmasin. Jadi Coach ini punya keahlian masing-masing nih, bisa jadi pelatih futsal dan juga bisa menjadi bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu jadinya Coach kalau mau curhat bisa gitu ya Coach ya. Oke, jadi kayak psikolog juga ya. Ya, tapi kalau di sekolah lebih ke problem. Oke ya, ke problem anak-anak seperti itu ya. Oke.
Oke coach, jadi tim futsal Semada ini kan udah berkali-kali menang ya, dan kemarin tuh juga sempat menangin yang di mana tadi, di Semarang itu ya, Ya. futsal Bayu, event futsal Bayu yang dimana eventnya itu lawannya banyak banget ya coach ya. Nah jadi di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol itu, dan coach juga bisa kasih mungkin bisa termotivasi untuk penonton di luar sana yang pastinya pengen nyalurin impiannya atau bakatnya lewat futsal nih coach ya. Oke, langsung aja nggak sih kita ke inti obrolan nih coach. Nah, menurut coach, apa sih perbedaan paling mencolok antara futsal dan sepak bola menurut coachnya nih? Iya, untuk perbedaan futsal dan sepak bola yang pasti dari segi permainan, yang pertama itu sedangkan di futsal itu di ruangan dan bermain dengan 5 orang. Oke. Kalau sepak bola itu yang pasti ada 11 orang. Jadi dari segi orangnya udah berbeda banget ya, coach dari ya. segi peraturan juga berbeda, dari segi waktu juga berbeda, dari segi mungkin cara bermain juga pastinya berbeda karena orangnya banyak dan orangnya dikit. Oke. Itu sih pasti berbeda lah. Sangat berbeda ya teman-teman. Jadi kalau futsal tadi ya coach ya, orangnya dikit ya, Ya. 5 paling ya. Kalau bola itu banyak. Tapi coach sendiri pernah nggak ngelatih bola? Enggak, main aja dulu. Main aja dulu ya. Untuk sekarang beliau memang lama di futsal ya. Kebetulan beliau ini pertama kali melatih dari tahun 2010 nih teman-teman. Oke coach. Nah, seberapa besar sih menurut coach perkembangan futsal di Indonesia saat ini? Ya, untuk perkembangan futsal di Indonesia saat ini pastinya sangat berkembang, apalagi dengan adanya timnas dari U16, 17, 19 dan senior juga pastinya sangat berkembang lah dengan adanya event-event nasional, event-event daerah juga pasti sangat membantu untuk perkembangan futsal di Indonesia. Oke, seperti yang coach latih ya, tim futsal Semada Iya. kemarin selalu mengikuti event-event nasional dan yang pastinya selalu menang ya coach ya. Ya, alhamdulillah rezekinya. Iya, alhamdulillah rezekinya. Oke, nah coach, menurut coach bagaimana sih cara menghadapi tim yang lebih kuat? Pastinya kan futsal Semada ini udah dicap paling kuat nih, tapi pasti ada lagi dong yang lebih kuat daripada tim futsal Semada ini. Nah, kira-kira gimana tuh sebagai coach nih yang melatih, gimana tuh cara mengatasinya? Ya, hampir semua tim sebenarnya kuat. Hampir semua tim Nggak boleh disepelein ya coach ya, ya. karena semuanya juga latihan, semua juga bagus-bagus. Penuh semua juga- perjuangan juga. Ya, yang pastinya yang membedakan itu ya tadi bicara analisa bagaimana lawannya bermain, pasti ada titik lemahnya. Kalau semua pun kuat ya pasti ada titik lemah. Jadi kita cari di titik kelemahnya biasanya. Itu jadi kita juga pastinya analisa lawan-lawannya, setiap lawan juga pasti berbeda-beda cara bermainnya. Gitu sih. Oke, jadi itu guys taktik dari Coach Wahyu untuk mengatasi tim yang lebih kuat. Jadi dilihat dari kelemahannya, tapi jangan dipungkiri ya guys, semua pemain futsal atau tim futsal itu juga mempunyai strategi yang beda-beda Coach ya. Iya, betul. Yang pastinya juga semuanya kuat, tetapi pastinya kita bisa tinggal taktik Coach sendiri nih ya, gimana buat ngadepin itu semua. Oke Coach. Nah, menurut coach di tim futsal, seberapa penting sih peran kiper di dalam tim tersebut? Ya, kalau di futsal itu sangat penting, sangat penting karena ukuran lapangannya kita nggak terlalu besar seperti sepak bola, jadi ada berbagai macam serangan yang cepat untuk kiper, sama sepertinya juga kita ketika pegang bola juga sangat vital juga untuk kiper untuk bisa membantu dalam serangan. Jadi distribusinya juga sangat penting lah untuk kiper. Jadi kiper tidak bisa disepelekan, perannya sangat penting. Hampir Oke. semua pemain sih sangat penting. Tapi kiper itulah ya yang paling penting karena kiper kan menentukan skornya ya coach ya, dan juga coach ini berarti tidak sembarangan memilih kiper ya coach ya untuk di tim futsal Semada ini. Iya, kalau kiper kalau khususnya di Semada juga banyak potensi. Tinggal bicaranya nanti Seleksinya ya, Coach ya? seleksinya, mentalnya, basicnya itu sih sangat penting. Kalau bicara di SMA 2 persaingannya sangat ketat karena di situ ada
jalur prestasi juga minatnya juga banyak. Jadi mencari 12 pemain yang terbaik ya harus bersaing. Oke, jadi yang kemarin udah ke nasional, kemarin sempat ya teman-teman, jadi Futsal Semada itu disclaimer ya, sempat di tahun 2024 Futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin ini memenangkan event Futsal Series, lalu kembali diraih di tahun 2025 yang disebut back to back, dan akhirnya mereka berangkat ke kota mana itu coach? Jakarta. Ke Jakarta untuk bertanding di nasional itu. Nah itu coach milihnya bener-bener milih ya, bener-bener nyeleksi banget antara 12 pemain yang harus dimainkan di saat futsal series itu. Yang dimana kan pastinya di tahun 2024 itu angkatannya berbeda ya coach dengan 2025. Tapi herannya itu bisa bisa menang gitu sama padahal angkatannya beda. Itu gimana tuh Ya coach? itu yang paling penting ya tadi kan, karena ada jalur prestasi juga generasinya juga pasti berbeda. Setidaknya ada masih 2 atau 3 orang biasanya saya selipkan. Setiap tim itu ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi enggak semua kelas 12 enggak. Karena regenerasi itu sangat penting buat bagaimana bicara di tahun-tahun selanjutnya. Iya, bisa jadi generasi penerus ya coach ya. Iya. Jadi bukan karena ini kelas 12 kayaknya punya potensi yang lebih kuat, kayaknya aku ngambil kelas 12 aja, enggak ya coach ya. Iya. Karena setiap angkatan atau setiap generasi pastinya mempunyai potensi yang beda-beda. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi di tim futsal, kita ngebahas di tim futsal Semada aja ya coach ya, karena kan baru-baru ini sangat-sangat trending sekali nih ya untuk kemenangan-kemenangannya. Nah pasti banyak tuh anak-anak yang sangat mungkin berbeda-beda sifatnya ya coach ya, yang mungkin nah itu tuh gimana sih coach cara ngatur anak-anak yang susah diatur, ya misalnya kayak latihan mungkin males-malesan atau gimana-gimana gitu. Pastinya kan semua orang itu tidak sama sifatnya ya, pasti berbeda-beda tuh anak-anak dari 12 pemain itu coach. Nah kira-kira tuh gimana coach mengatasi hal tersebut? Ya untuk dari 12 pemain kita bawanya kalau setiap latihan, apalagi kita TC buat persiapan emang ajang-ajang buat nasional, kita bawanya biasanya 18 itu TC. Jadi nggak 12, kalau 12 dia langsung masuk udah selesai. Tapi kalau kita bawa lebih, dia malas, dia nggak perform di latihan, nah kita bisa Nggak konsisten. Ya nggak konsisten, kita bisa tinggal. Jadi dia ada masih perjuangan untuk bisa raih di 12 itu. Di 12 itu pun juga milih lagi ketika dia 5 pemain lagi. Jadi ada motivasi buat anak-anak semua, bagaimana caranya dia bisa Lebih main, semangat ya. iya, supaya aku nih harus bisa masuk ke 5 pilihan itu ya Iya. coach ya. Jadi aku harus bisa lebih semangat lagi. Boleh untuk kan pastinya di futsal ini ada cadangan sama yang tim awal gitu ya coach ya. Nah kira-kira boleh nggak nih coach, yang tim awal itu biasanya siapa-siapa aja sih yang sering dimainin nih waktu event-event? Iya, biasanya Paketan timnya tuh. iya Coach. biasanya kalau bicara cadangan dan Iya. inti nggak ada sih. Kalau di futsal bagi saya semuanya inti semua sangat penting, mau itu paket 1, paket 2, paket 3. Jadi tergantung lawannya bagaimana, sistem cara bermain kita gimana. Jadi kalau dibilang ada cadangan nggak ada, jadi semuanya inti. Mungkin kita bicaranya paket 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, baru bisa. Kalau bicara inti nggak ada sih. Ya, soalnya kan saya kan nggak tahu tentang banyak nih, mungkin juga penonton-penonton di sana juga kurang tahu nih. Kadang tuh biasanya kalau katanya duduk di sini nih katanya ini pemain cadangan gitu, ini pemain inti gitu. Nah ternyata dari Coach Wahyu ini, yang sudah diberitahu oleh Coach Wahyu ini, kita jadi tahu guys kalau tidak ada pemain cadangan, semua pemain inti ya Coach ya, semua punya potensi yang sangat-sangat hebat, yang pastinya juga mempunyai itu tadi paket 1, paket 2, dan kita tinggal melihat lawan yang dimana kita kalau misalnya lawan yang ini paket 2 nih dimainin gitu Kak Coach. Ya kalau bicaranya kita lihat anak-anak kita dulu, apakah ada yang sakit, Iya, oke. apakah masih belum top perform, nah kita masih bisa make atau kita gabung dengan nggak utama yang itu terus jadi enggak. nggak gitu sih sistemnya. Jadi bisa ngerasain juga nih yang lain ya saat perform. Tinggal dia bicaranya ngebuktiin aja lagi mau berapa menit dia bermain. Yang paling ngebedain itu masalah menit. Biasanya kalau bagus, kalau emang lagi naik, menitnya lebih lama dari timbang teman-teman yang lain. Kira-kira berapa lama tuh Coach pemain waktu main itu coachnya kayak
pengen ganti pemain gitu. Kan biasanya sering kan ya, ganti ini itu kira-kira coachnya itu mikirnya kayak ini harus diganti karena dia kecapean atau ada taktik yang coach bisa kasih tahu nih sama penonton. Ya, biasanya kalau kita normal biasa 4 menit tuh ganti, tapi kalau intensitas tinggi atau dengan intensitas tinggi dalam artian kita nge-press dari atas, kita kuasai bola lama, nah biasanya kita 2 menit udah out dah. Nah, jadi nggak mesti harus 4 menit main, 4 menit main, nggak, tergantung intensitasnya, tergantung lawannya, tergantung cara kita bermain, kita mau defense-nya atau bertahannya dari atas atau di setengah atau di 3/4 gitu sih. Jadi bukan hanya sekedar harus 4 menit ya dimainkan coach, tapi kita juga melihat dari lawannya tadi, dari taktik-taktik tadi lah ya, pokoknya luar biasa sekali. Oke coach, nah kita udah lumayan panjang ya ini ya ngobrol-ngobrol coach. Kalau coach haus silahkan diminum. Untuk podcast kali ini kita disponsori oleh Alora Coffee. Ini aku rasa strawberry dan coachnya kalau nggak salah rasa coffee karamel coach. Coffee karamel. Iya, itu best seller, lumayan best seller di Alora Coffee. Coba kita coba dulu coach ya. Kita diaduk. Banyak minumnya berarti haus ya. Oke, jadi Alora Cafe ini coach cafe yang dimana bukan hanya sekedar minuman aja, tetapi juga ada nyediain makanan-makanan atau snack-snack ya teman-teman ya, yang pastinya bisa buat keluarga, buat gebetan atau teman-teman pastinya yang mau nongkrong-nongkrong bisa langsung cobain ke Alora Cafe yang ada di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti di seberang rumah makan Ayam Kroyok atau di Gang Handil Bakti Indah. Nah, jadi yang kita minum ini adalah punya aku rasa strawberry dan punya coach coffee karamel gitu teman-teman. Nah, menurut aku ini di minuman aku yang strawberry ini rasanya manis, emang bener-bener nyegerin banget ya coach ya saat masuk ke tenggorokan, dan harganya juga affordable banget yang pastinya nggak bikin kantong boncos ya pastinya. Dan juga makanannya juga lengkap-lengkap banget buat kalian yang mau lebih tahu tentang menu-menunya kan bisa langsung aja mampir ke TikTok atau ke Instagramnya yaitu @Alora Coffee. Oke nih coach, kita udah minum tadi, jadi kita lumayan seger ya tenggorokannya ini, jadi kita bisa lanjut lagi nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Oke. Bagaimana sih menjaga motivasi pemain agar tetap konsisten? Karena yang pastinya ya coach, misalnya di awal pemain itu tertinggal skor, pasti mentalnya tuh kayak lumayan down gitu ya coach. Nah, jadi menurut coach gimana ya supaya mempertahankan motivasi buat mental pemain? Ya biasanya apalagi apabila kita tertinggal, saya nggak butuh banyak di tactical board, saya lebih banyak ke motivasi. Bagaimana memacu anak-anak biar semangatnya tumbuh lagi, bagaimana caranya mempertahankan nama besar mereka dengan cara bermain baik, all out, karena di futsal itu berapa detik pun sangat berharga. Iya, sangat berharga, mau itu 30 detik, 20 detik, itu sangat berharga bagi di futsal. Gitu sih. Jadi biasanya saya kasih motivasi buat ngebangun mereka. Iya, sempat juga nih teman-teman coach ini ada lewat waktu waktu mereka kayaknya tertinggal skor atau gimana gitu ya, ada lewat di TikTok. Coach ngasih motivasi banget, ini kayak gini, ini kayak gini, yang pastinya itu sangat-sangat berpengaruh ya coach ya buat anak-anak, buat pemain tim futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin. Oke, jadi itu tadi guys, pastinya coachnya juga harus memberi motivasi yang lebih banget buat anak-anak futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin agar mentalnya juga tetap terjaga ya coach ya. Oke. Nah coach, apa sih pendekatan coach saat pemain mengalami penurunan performa? Ya pendekatan saya biasanya di latihan sih. Di latihan dalam artian apabila top perform atau di bawah, ya mereka siap-siap tersingkir dari tim, dari karena pilihan dari pilihan, karena di SMA 2 itu ada sekitar
30 lebih pemain yang berpotensi. Banyak banget ya, Banyak Coach, masih ya. yang antri yang pengen juga Iya, tampil. iya. Jadi harus cepet-cepetan nih siapa yang emang Iya. dilihat dari coachnya, siapa yang paling emang bersemangat, yang rajin, yang konsisten ya coach ya. Iya betul itu. Oke, nah kira-kira untuk misalnya harian nih, misalnya nggak ada event atau nggak ada apa, itu latihannya kira-kira nih tim futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin ini berapa kali seminggu nih coach? Biasanya kita seminggu itu ada 4 kali. Wah, ada 4 kali guys, nggak ada event aja 4 kali Ya latihannya. itu jadwal eskul bukan bicara persiapan. Oh iya, bukan bicara Iya, persiapan. kalau eskul itu semuanya bisa latihan, mau 30 orang, 35 Oh itu iya, eskul. iya, iya. Tapi biasanya dalam 4 tuh kami bagi kelas 10 itu seminggu 2 kali, kelas 11 seminggu 2 kali. Oh, jadi ada jadwal tersendiri ya untuk generasi Iya. yang berbeda-beda ya, Coach Iya, ya. betul. Oke. Nah, tapi kalau bicara tentang persiapan nih, Coach, kira-kira berapa lama tuh? Biasa di 1 bulan, biasa 3 minggu, 1 bulan kita persiapan yang emang khusus tim, yang 18 orang kita panggil. Itu persiapan emang khusus kita tiap hari latihannya. Mungkin liburnya di hari Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu aja liburnya, sisanya berarti kemarin waktu yang futsal series atau yang event Bayu juga dan Eksis juga ya, itu pasti setiap hari ya, Coach ya. Enggak, biasanya kita formatnya itu 21. 21 itu 2 kali latihan sehari libur. Senin, Selasa latihan, Rabu libur. Oh, iya, iya. Kamis, Jumat, Sabtu libur, Minggunya jogging mereka yang penting ada kegiatan. Iya, sangat-sangat diatur sekali teman-teman jadwal pemain futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin yang pastinya oleh Coach Wahyu ini. Oke, Coach. Nah, menurut Coach, apa aja sih teknik yang biasanya Coach berikan ke pemain agar pemain itu tetap konsisten dalam teknik bermainnya? Yang pasti kan teknik mereka itu berbeda-beda ya, Coach ya. Nah, kira-kira gimana tuh, Coach? Yang pertama dari segi SDM, SMA 2 dari segi basic atau fundamental cara bermain itu udah lumayan, bukan bagus, udah bisa lah begitu. Jadi tinggal bagaimana secara teamwork, secara bermain, secara pemahaman, secara detail-detail itu sih yang lebih dilakukan lagi. Biasanya secara materi kita nggak mungkin sama, kelas 10, kelas 11 pasti berbeda. Beda-beda generasi Iya, ya, Coach? beda-beda generasi karena aku pribadi pengennya masa emasnya itu sama-sama. Jadi masa emas setiap generasinya sama-sama. Walaupun di kelas 10-nya ada masuk misal 4, 3 atau 2 atau 1, ya setidaknya itu yang nanti menjadi kakak kelasnya untuk bisa. Iya, menjadi generasi Iya. selanjutnya ya. Untuk di futsal Bayu kemarin itu Coach, kira-kira untuk yang generasi mudanya nih yang kelas 10 itu kira-kira ada berapa orang? Untuk di event Bayu itu kemarin paling banyak selama beberapa tahun kelas 10-nya ada 4 orang. Oke, 4 orang. Kelas itunya mungkin kelas 3-nya ada 4 kayaknya, yang 5 lah sama kiper kayaknya yang udah lulus. Kalau selebihnya masih bertahan 7 orang, masih kelas 10 sama kelas 11. Oke. Gitu sih. Iya. Dan kemarin itu sempat di futsal Bayu itu kan yang menang belum ke nasional nih Coach ya, yang masih di Banjarmasin. Itu beda ya ternyata orangnya. Ya, betul. Yang main di nasional ternyata beda dengan yang menang di Banjarmasin. Oke, itu lulus semua atau ada beberapa yang dibawa tuh Coach? Itu kemarin ada 2 orang atau berapa yang dibawa, yang lainnya udah lulus semua. Udah lulus semua. Jadi udah lulus semua itu nggak bisa ikut lagi ya Coach? Nggak bisa karena di tanggal pelaksananya berbeda. Nah, jadi disitulah mungkin Coach melatih performa lagi yang pastinya berbeda kan Coach ya, Iya. generasinya. Oke. Nah, menurut Coach, pengalaman yang paling berkesan bagi Coach nih selama melatih menjadi pelatih futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin? Ya, yang pastinya yang berpengalaman secara pribadi saya ya hampir ke nasional. Itu pasti pengalaman di tahun pertama juga di 2019 itu dulu ada event produk minuman juga. Nah, itu Hydro Koko kalau ya, nggak salah sempat Edo ngeliat Koko itu. sama Kokari. Itu juga sangat berkesan, Iya. apalagi bisa ke Thailand Ke juga Thailand dan maksudnya. menang ya. Ya, enggak, ya ada bisa bermain dengan Oke, tim-tim di iya, Thailand iya. sana kan sangat berkesan lah, sangat semuanya berkesan, sangat iya. berkesan gitu dari 2000
sebelumnya juga 19. 19 itu sih yang juga sangat berkesan lah. Sampai sekarang tugasnya kan bagaimana caranya biar ada terus namanya di event nasional. Targetnya itu dengan potensi, dengan jalur prestasi, dengan potensi yang ada, targetnya bukan cuma sekedar ikut, yang pasti kan mempertahankan. Nah itu makanya kalau kita nggak juara itu akan jadi bumerang pastinya, karena dengan dukungan sekolah, dukungan prestasi, dukungan minat anak-anak futsal yang banyak di sana, ya itu tadi itu sangat sangat berkesan sih. Sangat berkesan untuk coach ya, apalagi juga banyak sekali orang-orang yang memang antri ya untuk ikut di tim futsal ini. Nah, saya ini sempat kayak pengen nanya nih ya, mungkin penonton di luaran sana itu juga heran, kenapa sih pemain tim futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin ini terkenal dengan badannya yang kekar dan mungkin tinggi-tinggi semua nih coach. Jadi mungkin dari setiap generasi itu sama coach badannya. Jadi mungkin itu tuh ada dari sekolahnya atau memang coach yang atur dari nih olahraganya kayak gini, terus yang ada dikurangin, terus mungkin mereka ada suntik vitamin atau selebihnya. Nah itu boleh dijelasin nggak? Mungkin penonton di luar sana juga heran teman coach. Iya, kalau untuk secara perkembangan tubuh saya tidak ada ngatur itu untuk masing-masing. Mungkin kebanyakan karena di SMA 2 itu banyak pemain bola juga, mungkin jadi terbentuknya di sana. Kalau saya pribadi saya bicaranya di permainan futsalnya. Kalau yang untuk masalah badan dan apa itu mungkin masing-masing. Masing-masing. Iya. Oke, coach. Pernah nggak sih coach itu gagal dalam melatih, dan gimana sih cara coach bisa bangkit, dan apa aja kira-kira pelajaran yang bisa coach ambil dari kegagalan tersebut? Yang pastinya kan bukan selalu menang terus ya coach ya, pasti ada jatuhnya juga. Nah, gimana? Iya, untuk khususnya untuk SMA 2 lagi gagal itu ya pasti di setiap generasi pasti berbeda-beda. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu sudah siap kita sebagai pelatih. Jadi biasanya motivasi saya bagaimana caranya untuk berkembang lagi dengan belajar, karena kan belajar itu nggak ada habisnya. Pokoknya kita harus on proses, pokoknya Ya. belajar terus ya coach. Jangan Betul. karena kita gagal terus kita jadinya nggak pengen belajar lagi, kita nggak kayak males-malesan. Jangan sampai teman-teman ya, karena sebuah kegagalan itu bisa dijadikan sebuah kebangkitan semangat lagi yang lebih gede lagi ya coach ya. Betul. Biasanya juga saya sampaikan ke anak-anak, mau itu ketika kalah, ketika menang, ya selalu bersyukur. Bukan cuma kita ketika menang bersyukur, ketika kalah udah nggak bersyukur. Jadi itu tadi dari segi pendekatan juga, tujuannya juga apa. Kalau kita pengen menang, tapi ketika kita nggak dikasih kemenangan, itu akan terpukul sangat berat ketika kita nggak bisa menerima. Jadi ya udah belajar ikhlas, belajar udah ada rezekinya masing-masing, mau kita menang mau kita kalah, kita itu rezekinya, kita yang penting tetap respect, tetap selalu bersyukur dan belajar. Itu sih yang poinnya paling penting. Poin paling penting itu ya, menang alhamdulillah, kalah juga kita harus tetap terima dan ikhlas ya coach. Betul, ya. Oke, nggak kerasa nih coach ya, kita udah berada di akhir obrolan. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan atau harapan dan motivasi dari coach untuk pemain futsal di luaran sana yang ingin mengejar mimpinya lewat olahraga futsal? Iya, yang pertama pesannya jangan berhenti berlatih. Ketika nggak dipilih, ketika gagal, ketika nggak dapat tempat, ya mungkin itu cuma tertunda. Apalagi sekarang sudah banyak tempat atau wadah-wadah buat kalian bisa berkarir di luar sana. Tujuannya timnas, apalagi sekarang ada timnas U17, 16, itu jadi motivasi yang sangat luar biasa, khususnya bagi anak-anak generasi sekarang gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman, buat kalian semua motivasi dari Coach Wahyu adalah buat kita tuh selalu belajar, jangan males-malesan, dan kita juga harus jangan down kalau kita emang ada kegagalan ya Coach. Betul. Ya.
Oke, makasih banget nih Coach udah Sama-sama. mau kita ajak ngobrol-ngobrol di podcast PDKT pada kali ini, yang dimana kita ngebahas tentang olahraga futsal, yang dimana pastinya juga Coach Wahyu ini banyak sekali pengalamannya dari tahun 2010. Oh ya, by the way, Coach Wahyu ini juga jualan Oh, ya boleh di tactical board ya. technical board. Iya, itu udah lama ya Coach ya udah jalan itu? Udah 2018. Udah dari 2018. Jadi buat teman-teman semuanya nih yang pecinta olahraga, bisa pecinta olahraga futsal atau pengen beli Iya. tactic board tadi namanya Coach ya. Iya, Mero Tactical Futsal Board. Oke, nah bisa hubungi langsung Coach Wahyu ya. Mungkin Instagram Coach Wahyu juga ada, nanti kita kasih di bawah sini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sekali Coach Siap, sudah mau sama-sama. diundang di podcast PDKT pada kali ini. Nah, podcast pada episode kali ini didukung oleh sponsor Alora Coffee, yang dimana Alora Coffee banyak sekali menyediakan makanan, snack atau minuman-minuman yang pastinya bikin kalian itu lebih happy, lebih senang ya, yang pastinya, dan juga tempatnya juga sangat-sangat recommended buat kalian yang mau nongkrong-nongkrong bareng teman, bareng pacar, sahabat, keluarga, dan lain-lain. Nah, lokasinya ada di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti, di seberang Ayam Kroyok dan Gang Handil Bakti Indah. Oke, terima kasih sekali Coach sudah mau diundang di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.